Baik, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini di sini Bapak akan menjelaskan ya materi mengenai liabilitas jangka pendek. Ya. Nah, adapun sistematika materi di liabilitas jangka pendek ini atau sub-sub pokok yang akan kita bahas. Pertama kita akan coba dulu ya memahami secara umum apa sih sebenarnya liabilitas itu ya. Yang kedua kita akan coba mengetahui bagaimana pengakuan dan pengukuran dari liabilitas. Dan yang ketiga memahami liabilitas jangka pendek, di mana ini adalah materi pokok kita ya. Nah, di sini juga di sub materi ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pengakuan, pengukuran, dan juga penyajiannya. Dan juga nanti ada macam-macam terkait liabilitas jangka pendek itu ada apa saja. Dan yang terakhir ya kita akan juga memahami terkait dengan liabilitas jangka pendek tapi yang masuk dalam kategori golongan provisi dan liabilitas kontingensi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pertama kita memahami mengenai liabilitas. Kalau kita mendengar kata liabilitas, biasanya kita lebih familiar dengan hutang ya atau kewajiban. Nah, apa sih sebenarnya liabilitas ya? Kalau lebih gampangnya kewajiban atau hutang itu. Nah, menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK ya, liabilitas itu adalah ya merupakan kewajiban saat ini, yang dimana kewajiban saat ini itu muncul dari akibat peristiwa di masa lalu ya, yang dimana dampaknya nanti kita akan mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Di sini ada 3 hal penting ya untuk mendefinisikan liabilitas. Pertama, kewajiban saat ini ya. Kewajiban saat ini itu bisa kita sebut juga sebagai tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang kita tanggung saat ini juga. Ya. Tanggung jawab itu kita tanggung, di mana tanggung jawab tadi yang akan jadi kewajiban kita itu munculnya akibat peristiwa di masa lalu. Ya. Jadi tanggung jawab saat ini ya muncul akibat di masa lalu, seperti misalnya adanya hubungan kontraktual ya, kerjasama ya, kerjasama perjanjian, di mana dari perjanjian kerjasama itu akan muncul yang namanya hak dan kewajiban ya. Atau juga ya gampangnya ya peristiwa masa lalu itu ya contoh realnya adalah misalnya perusahaan ya membeli ya, kalau hutang di sini adalah membeli persediaan bahan bakunya melalui vendor ya, dimana saat membeli persediaan melalui vendor tersebut dilakukan secara kredit ya, sehingga karena dia secara kredit memunculkan sebuah kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, kewajiban itu akan terselesaikan di mana saat perusahaan tersebut nanti di masa depan ya dia harus menunaikan kewajibannya ya. Kewajibannya apa? Yaitu mengeluarkan sumber daya ekonomi, di mana sumber daya ekonomi ini ya merupakan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dapat digunakan ya. Contoh sederhananya ya seperti kas ya, ataupun aset-aset tetap lainnya ya, misalnya seperti peralatan ya. Jadi kewajiban itu dilaksanakannya nggak hanya mengeluarkan kas aja, tetapi juga bisa dilaksanakan dengan mengalihkan sumber daya ekonomi dalam bentuk aset tetap ya. Dan juga bisa juga pengalihan atau penyelesaian kewajibannya dengan menggunakan aset keuangan ya, seperti memberikan saham ya atau instrumen-instrumen keuangan aset lainnya ya. Jadi itu gambaran sederhananya dari liabilitas ya.
Jadi 3 poinnya adalah kewajiban saat ini muncul akibat peristiwa di masa lalu, di mana nanti akan mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mengukur liabilitas? Ya, mengukur sebuah kewajiban, nilainya itu berapa? Misalnya sebuah transaksi sudah kita identifikasi masuk ke dalam elemen liabilitas atau kewajiban. Bagaimana cara kita mengukur di awalnya? Ya. Nah, menurut PSAK 71 ya, ini PSAK 71, pengakuan awal itu diukur dengan nilai wajarnya ya. Jadi saat pertama kali transaksi yang mengandung liabilitas itu kita akui dan kita hitung berapa yang diakuinya, itu dasarnya adalah nilai wajar ya. Nilai wajar di sini itu diukur dengan ya nilai yang atau jumlah yang akan kita keluarkan seandainya nanti hutang atau kewajibannya itu dilunasi saat itu juga. Itu adalah nilai wajar namanya ya. Nilai wajar dalam suatu liabilitas. Lalu pengakuan selanjutnya ya. Jadi setelah sudah diakui di awal ya nilai hutangnya berapa, lalu pas periode-periode selanjutnya ya itu diukurnya berdasarkan biaya diamortisasi. Ya sederhananya jumlah yang sudah dilunasinya berapa ya. Bisa dilunasi semua ya ataupun bisa dilunasi secara accrual ya. Jadi dia akan menyesuaikan berdasarkan nilai waktu terhadap uang juga ya. Nah, yang kalau liabilitas jangka pendek ya cenderung biasanya tidak ada biaya diamortisasi. Karena apa? Saat pengakuan selanjutnya ya diukurnya itu ya sudah terselesaikan ininya apa kewajibannya. Nah, lalu liabilitas itu disajikan di mana? Nah, liabilitas ini ya kalau di laporan keuangan ya menurut PSAK nomor 1 itu disajikannya di laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, lalu menurut PSAK 1 juga liabilitas ini saat disajikannya itu nanti diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, untuk saat ini kita akan fokus dulu ke liabilitas jangka pendek ya. Ini. Nah, inilah materi pokoknya ya. Oke. Berikutnya adalah liabilitas jangka pendek ya. Apa sih sebenarnya liabilitas jangka pendek ini ya, yang menjadi materi utama kita ya pembahasannya. Menurut PSAK 1 ya, kewajiban atau liabilitas yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek itu jika liabilitas tersebut pertama akan diselesaikan kurang dari 1 tahun atau selama masa operasi normal perusahaan. Kedua, memiliki jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Ketiga, ya, liabilitas tersebut tidak memberikan hak kepada entitas atau perusahaan ya untuk menangguhkan atau memperpanjang jangka waktu jatuh tempo. Jadi sudah jelas ya, liabilitas jangka pendek itu merupakan sebuah unsur liabilitas ya, unsur liabilitas yang kriteria atau memiliki kriteria pertama ya, berarti sederhananya dia itu akan selesai ya, akan dilunasi ya, akan dikeluarkan sumber daya ekonominya ya untuk menyelesaikannya itu dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. 1 tahun atau selama masa operasi normal perusahaan. Ya, masa operasi normal perusahaan ini ya kalau kita ketahui kalau di Indonesia itu adalah 12 bulan. Ya. Apa sih masa operasi normal itu? Ya, masa operasi normal itu adalah masa di mana perusahaan mulai ya membeli bahan baku ya atau bahan untuk persediaan untuk dijual ya. Lalu proses untuk memproduksi jika dia manufaktur ya, atau kalau perusahaan dagang dia proses untuk memasarkan, menyalurkan kepada konsumen ya, hingga jadilah nanti menerima pendapatannya
atau waktu di mana perusahaan memperoleh penghasilannya. Lalu berputar lagi, balik lagi sampai dia membeli persediaan lagi di awal. Jadi siklus ya, itu adalah masa operasi normal. Kalau di Indonesia umumnya 12 bulan ya. Nah, kriteria kedua, atau memiliki jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Jadi kalau misalnya liabilitas itu ya, itu misalnya jangka waktu jatuh temponya itu 1 tahun setelah pelaporan, misalnya seperti ini. Misalnya tahun 2022 ya, tepatnya 1 September ya, perusahaan itu melakukan kontrak peminjaman modal kerja ke bank deh misalnya ya, dimana itu modal kerja bank itu kurun waktunya sampai misalnya Juni 2023 ya. Nah, nanti tanggal pelaporan awal itu adalah 31 Desember 2022. Itu namanya tanggal pelaporannya nantinya ya. Tadi kontraknya adalah 1 September 2022. Saat dia sampai 31 Desember 2022 itu adalah masa dia pelaporannya. Nah, jadi kalau dia misalnya akan jatuh temponya 1 tahun setelah 31 Desember 2022 itu ya, atau kurang dari 1 tahun itu bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi seperti itu ya. Nah, ketiga ya, liabilitas tersebut tidak memberikan hak kepada entitas untuk menangguhkan atau memperpanjang waktu jatuh tempo. Maksudnya di sini adalah ya, jadi sederhananya liabilitas itu tidak punya atau tidak memberikan hak kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk memperpanjang waktunya. Jadi misalnya dia sudah diberi waktu 1 tahun untuk melunasi, nah yang memiliki hutang tersebut tidak boleh memperpanjangnya ya, tidak ada niatan dan tidak ada kesempatan, berarti fix 1 tahun wajib dilunasi. Nah, jika liabilitas atau kewajiban tersebut memiliki kriteria seperti ini atau salah satu dari 3 ini ya, ini bisa dibilang dia masuk sebagai liabilitas jangka pendek ya. Jadi kurun waktunya, kalau kita gampangnya ya, liabilitas jangka pendek itu intinya yang dilunasinya kurang dari 1 tahun lah. Nah, itu gampangnya sekali kita memahaminya ya. Kalau ini kan menurut PSAK 1 ini dia lebih diperjelas lagi ya, diperluas lagi itu. Nah, berikutnya terkait pengukuran liabilitas jangka pendek. Pengakuan awalnya ya sama ya, yang namanya liabilitas mau jangka pendek mau jangka panjang itu sebenarnya diukur dengan nilai wajar. Ini sesuai dengan PSAK 71 terkait dengan instrumen keuangan untuk pengukuran dan pengakuan ya. Lalu pengakuan selanjutnya diukurnya itu biaya diamortisasi. Namun kalau jangka pendek ini agak diterapkan, karena jangka pendek ini pelunasannya cepat ya, hanya kurang dari 1 tahun ya. Jadi efek amortisasinya tidak terlihat. Ya, amortisasinya yang langsung dilunasin seperti itu. Jadi inilah liabilitas jangka pendek ya. Nah, berikutnya apa aja sih liabilitas jangka pendek itu ya? Ya, pada umumnya liabilitas jangka pendek itu ya terdiri dari, kalau di perusahaan ada utang usaha, ya, utang uang, utang wesel, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, lalu hutang dividen, ya, uang muka pelanggan, lalu pendapatan diterima di muka, hutang pajak, hingga hutang gaji karyawan. Ini ya ada umumnya ya. Di sini coba kita bisa lihat nih ya. Ada contoh beberapa ya. Nah, ini pertama ya. Ini contoh liabilitas jangka pendek ya. Ini untuk laporan keuangan asli PT Midi Utama ya. Kalau kalian tahu ya, PT Midi Utama Indonesia ini ya, itu adalah perusahaan yang punya Alfamart tuh. Ya. Yang punya Alfamart itu, yang punya ya perusahaan retail lah ibaratnya. Yang bisnisnya itu ya salah satu merek tokonya tuh Alfamart itu ya. Nah, ini liabilitas jangka pendeknya nih. Ini perusahaan retail ya.
Itu ada utang bank jangka pendek, ada utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, liabilitas bulan kerja jangka pendek, lalu liabilitas yang berasal dari beban akrual ya. Terus liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ya. Nah, ini untuk kalau dia perusahaan retail. Nah, ada contohnya lagi. Nah, ini fast food. Nah, ini kalau dia perusahaannya perusahaan restoran ya, makanan ya anak-anak ya. Fast food Indonesia yang punya KFC, yang megang hak merek KFC ya, Fast Food Indonesia. Ini dia liabilitas jangka pendeknya, ada utang usaha, utang lain-lain, utang pajak ya, beban akrual ya, kewajiban sewa pembiayaan ya, utang bunga dan obligasi. Nah, bahkan dia obligasinya dan jangka pendek anak-anak ya. Jadi sederhananya semua utang ini akan dilunasi atau diselesaikannya kurang dari waktu 1 tahun atau kurang dari masa siklus normal operasi perusahaan ya anak-anak. Ini adalah liabilitas jangka pendek ya. Nah, ini liabilitas jangka panjangnya ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya anak-anak. Jadi kalau utang usaha, utang jangka pendek ya, atau liabilitas jangka pendek itu setiap perusahaan itu yang nggak mungkin sama ya. Ini tergantung dari kegiatan operasional perusahaannya itu sendiri ya. Jadi bisa aja perusahaan A dia nggak ada hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo, tapi perusahaan B juga ada ya. Jadi beda-beda anak-anak di sini ya. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan semuanya atau sama memilikinya ya. Jadi intinya adalah liabilitas tersebut yang dia akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun ya. Ya misalnya utang usaha ya. Utang usaha ini ya sudah jelas ya anak-anak. Utang usaha ini asal muasalnya ya dari transaksi ya perdagangan perusahaan ya untuk membeli persediaan ya. Persediaan di sini macam-macam ya. Ada persediaan bahan baku ya, ada persediaan untuk perlengkapan untuk usaha ya. Itu biasanya itu akan memunculkan utang usaha jika pembeliannya dilakukan secara kredit atau tidak tunai ya. Nah, terus juga hutang bank ya. Kalau hutang bank ini sudah jelas ya anak-anak ya. Ini asalnya dari ya transaksi dengan perjanjian kontrak hutang dengan bank. Jadi sederhananya perusahaan itu menggunakan salah satu fasilitas kredit lah, kredit modal usaha di bank ya. Yaitu bermacam-macam ya kredit modal usaha bank itu sesuai dengan produk yang diberikan banknya sendiri ya. Terus wesel bayar ya, wesel bayar juga ya. Jadi perusahaan itu dalam membuat atau membayar pembeliannya itu bisa dengan menerbitkan sebuah promise atau janji pembayaran dalam bentuk surat yang namanya wesel bayar. Tapi bayarnya itu di sini adalah kurang dari 1 tahun ya. Jadi cepat pembayarannya ya. Misalnya saya berjanji nulis suratnya itu 1 Januari 2022, nanti janji pembayarannya waktunya Maret tanggal 30 2022 ya. Jadi waktu pembayarannya itu cepat ya. Nah, lalu hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah, ini hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo ini adalah memang dia awalnya adalah hutang jangka panjang anak-anak. Jadi bukan liabilitas jangka pendek. Tetapi karena dia sebentar lagi atau kurang dari 1 tahun lagi hutang itu harus dibayar ya. Ini kita harus mengreklasifikasikannya menjadi liabilitas jangka pendek ya. Jadi direklasifikasi ya, diakuinya jadi hutang jangka pendek. Misalnya hutang obligasi yang tadinya jatuh temponya 5 tahun ya, sudah berjalan 4 tahun. Misalnya dari tahun 2015 ya gampangnya 2015 deh ya anak-anak. Jadi jatuh temponya misalnya 1 Januari 2021 misalnya ya. Nah, jadi di tahun 1 Januari 31 Desember tahun 2019 ya, itu dia harus mengklasifikasikan obligasinya tadi itu menjadi hutang jangka pendek karena tahun depan dia akan jatuh tempo. Itu ya. Lalu hutang dividen ya, hutang dividen jelas ya. Jadi hutang dividen itu adalah hutang karena
perusahaan itu mengumumkan akan bagian dividen. Jadi sudah membuat komitmen dengan para shareholder bahwa perusahaan akan membagi-bagi dividen di sini. Ya, jadi setelah dia membuat komitmen pengumuman tersebut, ya, jadi sudah artinya bahwa kewajiban sudah di ininya dong, di apa maksudnya di komitmen itu menunjukkan dia sudah menunjukkan kewajiban saat ini, ya. Jadi dia mau bayar dividen. Jadi bayar dividennya kapan? Ya selama menunggu sampai dia kapan bayar dividen, perusahaan akan mengakuinya itu sebagai hutang dividen, ya. Berikutnya uang muka pelanggan. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang sistem penjualannya pakai just in time ya. Maksudnya order ya, by order ya. Jadi dia memproduksinya sesuai dengan pesanan ya. Itu dia akan menggunakan uang muka dulu ya. Logika sederhananya, misalnya kita menerima pesanan ya, pesanan untuk memproduksi meja lah misalnya, atau furniture mewah misalnya ya, dimana itu membutuhkan proses misalnya 3 bulan ya. Biasanya di awal itu perusahaan itu meminta sebuah uang muka ya. Uang muka ini sebagai wujud ya komitmen bahwa transaksi kita ini deal ya akan dilaksanakan ya, komitmen janji lah, komitmen janji di awal. Jadi diberikanlah sebuah DP ya, down payment namanya ya. Nah, tapi bagi penerima down payment ini itu bukan sebagai pendapatannya, belum. Itu hanya sebagai komitmen di awal. Down payment ini justru menjadi hutang bagi dia, bagi perusahaan yang menerima jasa tadi. Ya. Hutang agar dia juga berkomitmen untuk menyelesaikan furniture yang dipesan darinya. Ya. Makanya itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Lalu pendapatan diterima di muka, anak-anak. Ya. Nah, pendapatan diterima di muka ini ya, itu adalah uang dari pendapatannya itu dibayar dulu oleh konsumen. Biasanya ini perusahaan-perusahaan jasa ya, contohnya misalnya kayak jasa periklanan ya, terus jasa-jasa seperti kita menyewa ya apa jasa koran ya, koran langganan koran, itu biasanya kita bayar dulu ya, bayar dulu, nanti sebulan setiap hari akan dikirimkan ya. Ya kalau iklan misalnya kita udah kontrak misalnya 3 bulan iklan dengan bayaran sekian ya. Jadi pendapatannya diterima dulu sama pemberi jasa ya. Tapi karena pemberi jasa itu menerima uang di awal ya, uang pendapatan di awal itu belum bisa dijadikan dia sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ya si pemberi jasa belum melaksanakan jasanya kepada penyewa jasa ya. Makanya itu diakui sebagai hutang ya. Berikutnya hutang pajak, anak-anak ya. Hutang pajak ini ya muncul ya, sederhananya kalau perusahaan itu ngejual barang itu ada PPN keluaran ya yang diakui dia. Sebenarnya PPN ini adalah pajaknya si konsumen ya, yang dititipkan ke perusahaan. Nah, karena dititipkan ke perusahaan, jadi uangnya itu disimpan oleh perusahaan. Tetapi uang yang disimpan perusahaan itu wajib disetorkan ke negara. Nah, sehingga selama uang yang dititipkan oleh konsumen ke perusahaan itu masih dipegang perusahaan, ya, uang pajak tadi itu akan menjadi kewajiban atau hutang bagi perusahaan untuk dilunasi di masa depan. Itu ya. Hutang pajak itu ya bisa dari PPN ya. Terus juga pajak penghasilan karyawannya ya, yang dipotong oleh perusahaan sendiri ya. Yang dia potong oleh perusahaan nanti akan disetorkan negara. Selama ya pajak penghasilan karyawan tersebut sudah dipotong dan belum disetorkan, itu akan selalu menjadi hutang bagi perusahaan ya. Terus terakhir adalah hutang gaji karyawan. Kok bisa ya? Bisa-bisanya muncul hutang gaji di sini. Ya, bisa saja ya. Karena sederhananya karyawan sudah bekerja, kita belum membayar, makanya muncul hutang. Ya logika sederhananya, misal ya, perusahaan kan akan membuat laporan keuangan tahunan itu misalnya setiap 31 Desember akhir tahun lah ya. Nah, sedangkan gaji bulan Desembernya karyawan-karyawannya itu dia dibayarnya biasanya awal bulan
di tahun depan, ya kan? Jadi gajinya bulan Desember akan dibayarkan 1 Januari di bulan depannya. Nah, tapi dia bikin laporan keuangannya 31 Desember 2000, misalnya 2020, di cut off-nya situ ya. Nah, berarti ya gaji bulan Desember itu belum dibayar sama perusahaan. Nah, karena dia belum dibayar ini, perusahaan ya harus mengakui bahwa dia punya hutang kepada karyawannya, yaitu hutang gaji. Gaji bulan Desember itu ya. Sebenarnya ya anak-anak ya, liabilitas jangka pendek ini ya, ini sebenarnya sudah kalian pelajari sih ya di di pengantar akuntansi 2 ya. Sebenarnya sudah sedikit disinggung ya, hutang usaha dan lain-lain ya. Cuma di sini akan kita lebih fokuskan lagi ya, lebih kita pelajari lagi ya. Nah, inilah liabilitas jangka pendek macam-macamnya ya. Nanti bisa kalian baca lebih detailnya ya di modul yang saya berikan kepada kalian ya, atau di modul sudah saya share, nanti bisa kalian baca secara mendetail di situ ya, tentang ilustrasi pencatatan utang usaha atau tanda dagang itu seperti apa, itu ada di modulnya ya. Nanti silakan kalian baca lagi ya. Tuh. Nah, berikutnya adalah provisi dan liabilitas kontingensi anak-anak. Mungkin kalian ya selama ini ya tadi ya, hutang-hutang yang sebelumnya tadi ya anak-anak, itu adalah hutang yang sederhananya memang dia kewajiban ya, tapi kewajiban jangka pendeknya itu sudah jelas anak-anak. Jumlahnya berapa yang akan dilunasi kewajibannya, ya kan? Terus kapan waktu melunasinya, itu sudah pasti ya. Nah, ada sebuah kewajiban jangka pendek ya anak-anak, dia itu memang sudah menjadi kewajiban ya, potensinya besar sekali ya, menjadi kewajiban saat ini ya, potensinya sudah besar sekali, bahkan sudah menjadi kewajiban ya, tetapi jumlahnya itu nggak pasti ya, jumlahnya nggak pasti, terus waktunya dia bayar pun nggak pasti kapan. Kok bisa kayak gitu jadikan kewajiban? Ya bisa, karena dia sudah menjadi tanggung jawab saat ini dari peristiwa yang sudah dia lakukan di masa lalu ya, dimana nanti ada arus manfaat ekonomi yang keluar dari sumber ekonomi, daya ekonomi yang diberikan, meskipun jumlahnya belum pasti, tetapi bisa diestimasi perkiraannya ya. Nah, hal inilah yang disebut sebagai provisi anak-anak. Ini salah ya, bukan sudah pasti, belum pasti maksudnya. Nah, berdasarkan PSAK 57 ya, terdapat beberapa poin penting sehingga suatu transaksi yang masuk unsur liabilitas maksudnya itu diakui sebagai provisi. Pertama ya, dia memiliki potensi yang sangat besar atau bahkan telah menjadi sebuah kewajiban kini ya. Yang kedua, terdapat sumber daya ekonomi yang keluar yang dapat diestimasi jumlahnya ya. Jadi meskipun waktunya dan sumber daya ekonomi yang keluarnya nggak tahu ya berapa pastinya, tapi dia sudah ada estimasinya, perkiraannya. Dan estimasi tadi itu tidak sembarangan anak-anak ya. Estimasi tadi itu berdasarkan penilaian yang sangat mendetail sehingga dia handal estimasinya ya. Nah, jika liabilitas memiliki karakteristik seperti ini ya, itu akan masuk sebagai provisi ya. Nah, itu adalah provisi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi perlu digunakan estimasi yang handal ya. Jadi nilainya itu berdasarkan estimasi, dan estimasi yang handal itu ada prosesnya. Prosesnya harus memperkirakan ya, perhitungan estimasi yang paling bagus ya, paling terakurat, yang diperkirakan sangat akurat ya. Risiko dan ketidakpastian ya. Lalu pertimbangannya adalah kini dari dampak ekonomi yang diberikan oleh provisinya, terus peristiwa di masa depan yang akan terjadi ya.
Contoh sederhananya ya, provisi ini adalah garansi. Nah, ya. Biasanya kan perusahaan itu ya, kalau perusahaan-perusahaan terutama perusahaan elektronik ya, seperti Samsung ya, Electronic City ya, itu dia menjual produk ya, itu dia akan memberikan garansi ya. Garansinya itu ya untuk penggantian lah misalnya ya, atau garansi untuk diservis ya. Nah, garansi ini kan kita nggak tahu ya, kita bakal make atau konsumennya itu bakal make atau enggak ya kan. Tapi itu udah jadi kewajiban perusahaan, dia udah berkomitmen akan memberikan atau memperbaiki jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan perjanjian jual belinya ya. Nah, makanya dia masuk sebagai provisi. Nah, tapi itu jadi kewajiban dia di masa depan yang akan dilaksanakan ya. Gitu. Berikutnya tuntutan hukum ya. Tuntutan hukum itu contohnya adalah misalnya nih, perusahaan itu ya terlibat ya kasus lah ya, kasus misalnya kasus penyalahgunaan hak cipta atau apalah ya, sehingga dia dituntut ya. Dan di sini perusahaan itu sudah menjadi terdakwa misalnya di akhir tahun ya, akhir tahun misalnya 1 Oktober lah 2022 ya, perusahaan sudah statusnya naik menjadi terdakwa, di mana dia tinggal nunggu aja persidangan untuk didakwa dia dipidana apa ya. Biasanya kalau udah tersangka, misalnya tersangka sebelum terdakwa kan tersangka ya. Nah, sudah tersangka itu sudah ada peluang besar itu dia bakal dituntut misalnya. Dan dia juga sudah tahu apa aja tuntutannya nanti, misalnya dia melanggar apa aja, pasal apa aja, sehingga sudah bisa diestimasi anak-anak jumlahnya berapa nanti kerugian yang akan ditanggung perusahaan akibat tuntutan itu ya. Nah, itulah contohnya ya, provisi dari tuntutan hukum. Jadi dia kalau sudah yakin, wah kayaknya sudah terdakwa, wah kalau sudah terdakwa ya berarti tinggal nunggu aja ya, berarti di tahun depan kita akan melaksanakan sebuah kewajiban tertentu nih ya, akan membayar berapa ya nanti, terus juga melakukan tugas apa itu nanti akan dilaksanakan ya. Makanya misal dia 1 Oktober dia sudah menganggap bahwa diri dia akan terkena tuntutan hukum. Nah, saat 31 Desembernya akhir tahun dia mau melaporkan, dia sudah harus mengakui sebuah hutang provisi ya, seperti itu. Terus restrukturisasi juga ya. Restrukturisasi ini ya ibaratnya perampingan ya anak-anak ya. Contoh sederhananya misalnya perusahaan itu ya mau menutup salah satu divisi atau cabang ya. Nah, biasanya itu diumumkannya di akhir tahun ya. Di akhir tahun perusahaan mengumumkan tahun depan cabang ini tidak akan dioperasikan kembali ya. Kalau dia sudah mengumumkan seperti ini ya, di masa depan ya, misalnya anggaplah 31 Desembernya atau pertengahan Desember akhir tahun dia sudah mengumumkan. Berarti saat di akhir Desember, saat dia membuat laporan keuangan tahunan, dia harus sudah mengakui provisi di sini. Jadi dampak-dampak atau kewajiban apa aja yang akan terjadi akibat penutupan ini itu harus sudah diakui hutang-hutangnya di 31 Desember 2020 misalnya ya. Contohnya seperti pembayaran pesangon ya terhadap karyawan-karyawan yang cabangnya ditutup tersebut, terus hutang-hutang untuk pemulihan dari gedung yang disewa itu harus sudah diakui ya, meskipun waktunya belum pasti nanti di masa depannya tuh ya. Jadi itu contoh dari provisi anak-anak ya. Nah, berikutnya selain provisi di sini adalah kewajiban yang unik itu adalah liabilitas kontingensi. Nah, kalau provisi tadi itu potensi jadi kewajiban kininya sangat besar dan bahkan bakal terjadi ya. Bakal menjadi kewajiban maksudnya. Tapi kalau dia misalnya peluangnya itu kecil ya, anggaplah kurang dari sama dengan 50% ya untuk menjadi kewajiban kini
ya, itu dia diakuinya sebagai liabilitas kontingensi, ya. Jadi sederhananya kalau misalnya dia ya peluang kecil menjadi kewajiban kininya itu sangat kecil sekali ya, dan peluangnya tidak besar. Terus memang kalau misalnya itu menjadi kewajiban misalnya ya terjadi, itu akan memberikan dampak ekonomi yang cukup ya lumayan material lah maksudnya, itu nanti dia akan diakuinya sebagai liabilitas kontingensi. Beda dengan si provisi tadi. Provisi tadi potensinya sudah besar sekali ya. Potensi menjadi kewajiban kininya itu sudah sangat besar. Terus kerugian atau kewajiban dia setelah menjadi kewajiban kininya itu bisa diukur ya, berapa sumber daya ekonominya itu bisa diestimasi dengan jelas, makanya itu disebut sebagai provisi. Tapi kalau liabilitas kontingensi beda, tidak seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya dia ini masuk ke golongan liabilitas kontingensi, Pak, terus apa perilaku untuk ininya, perilaku penerapan akuntansinya bagaimana? Kalau tadi provisi dia akan dicatat sebagai hutang koprovisi, ya kan? Nah, kalau liabilitas kontingensi yang terjadi itu nggak ada pencatatan apa-apa, ya. Hanya adanya pengungkapan liabilitas kontingensi. Dan ini diungkapkannya di mana? Ini diungkapkan di catatan atas laporan keuangan anak-anak, ya, dimana nanti di situ akan diungkapkan ya estimasi dan dampak finansialnya terkait misalnya liabilitas kontingensi ini, misalnya kalau terjadi itu kerugiannya seperti apa. Terus di sini juga diberikan peluang apakah itu akan menjadi kewajiban kini atau tidak, ya. Jadi itulah penerapannya kalau misalnya terjadi liabilitas kontingensi. Beda dengan kalau terjadi provisi. Kalau provisi, mau tidak mau perusahaan akan mengakui hutang jangka pendek, yaitu hutang provisi, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini adalah diagram gambar pengambilan keputusan, ya. Jadi misalnya ada sebuah transaksi ya, kita analisis dia kira-kira menjadi kewajiban kini enggak akibat peristiwa tersebut ya. Oh, kalau misalnya iya ya dilihat lagi. Nah, karena dia sudah menjadi kewajiban, nanti ada enggak kemungkinan di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ada sumber daya ekonomi yang keluar? Oh, ada. Terus bisa enggak diestimasi nilainya berapa kira-kira? Oh, bisa. Oh, berarti ini akan menjadi provisi, ya. Nah, misalnya nih, ini kira-kira jadi kewajiban gak ya? Kayaknya enggak deh. Tapi kemungkinannya ada enggak? Tapi ada kemungkinan enggak meskipun enggak? Ada sih, cuman kayaknya kecil. Nah, ya katanya kan, ada kecil katanya. Terus kemungkinannya arus sumber dayanya gede enggak kira-kira? Sepertinya enggak terlalu ini sih, tidak terlalu material sih. Nah, sehingga nanti makanya di sini menjadi kewajiban kontingensi. Jadi ini contoh kerangka pengambilan keputusan, ya, menentukan dia provisi atau kontingensi, ya. Oke. Jadi mungkin ini ya anak-anak ya terkait dengan materi liabilitas jangka pendek kita, ya. Nah, nanti ya silahkan lagi kalian perdalam lagi ya di modul yang sudah saya buat, ya. Jadi ini ada modulnya ya terkait tadi contoh-contoh kayak provisi ya, ini garansi dan premi, ini ilustrasi akuntansinya ada di modul itu ya. Terus juga seperti hutang jangka pendek, hutang usaha dan lain-lain itu ada ilustrasinya ya. Jadi itu saja yang dapat saya uraikan ya. Untuk memperdalam lagi silakan kalian baca ya, karena untuk memahami sesuatu perlu juga kalian membaca dengan serius ya. Baik, mungkin itu saja dari Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.